I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be. Halo teman-teman pengunjung setia Satu Tenda. Ini sudah bersama saya Om Andra dengan Onel. Onel ya. Selamat dulu Om. Ya, Om Udah Steve. selesai perjalanan. Mantap Om Steve. Om cerita sedikit tentang Papua nih. Oke, dari awal emang Rifle Friendship 3 impian saya nginjak di tanah Papua. Tanah Papua. Jadi kalau belum nginjak kayaknya belum afdol ya untuk touring keliling Indonesia. Kebetulan nih final eksplorasi saya yang ketiga menginjak tanah Papua. Jadi begitu menginjak di tanah Sorong itu sesuatu yang beda. Bukannya mereka pulau lain jelek, bukan. Karena Sorong ini kalau lihat peta pun juga agak-agak kayak peta burung ya. Dari Papua Barat sampai ke bawah, Papua Timur, Merauke, banyak daratannya gitu. Cuman Trans Papua. Trans Papua ya orang semua pada tahu lah ya, Trans Papua belum jadi. Jadi ada beberapa kota aja yang tersambung, itu pun jalannya masih tambal sulam. Ada yang bagus, ada yang tanah. Kurang lebih gitu Om Steve. Jadi rasa bangga, rasa cinta tanah air setelah menginjak tanah Papua. Karena impian saya dari tahun lalu bahwa Papua ini alhamdulillah tercapai perjalanan di Papua. Kurang lebih gitu ya Nel. Kesan secara pribadi Om dengan entah itu setelah melihat masyarakat di sana, mungkin juga merasakan aura budaya atau apa itu kesan Om Andra seperti apa? Papua ini punya nilai lebih lah buat saya ya, karena pulau begitu dari Weda saya nyebrang ke Sorong itu, begitu sampai pelabuhan kita dijemput oleh teman-teman motor langsung ke Pulau 70 kilo dari pelabuhan. 70 kilo dari pelabuhan ke daerah perbukitan, ada area camping di situ di daerah pantainya di Sorong. Nah kita ketemu tuh ratusan motor pas ada event Sorong. Ya alhamdulillah pas timingnya kita berkenalan dengan mereka. Salah satu ketemu Jelajah Explore ya, Om Chan Mukhtar. Dia salah satu YouTuber. Jelajah Pelosok. Om Chan Mukhtar. Setelah hari ke berapa deh ya? 40 ya, apa 38 gitu saya sampai Sorong. Mereka melihat sesuatu appreciate karena perjuangan untuk ke tanah Papua itu sampai juga. Pintu gerbangnya Papua Barat tuh ada di Sorong. Jadi kita dibawa ke sana, kita ramah tamah ngopi bareng. Setelah itu sorenya kita dibawa ke kota Sorong. Nah, akhirnya kita punya planning seminggu di Sorong karena begitu besoknya saya cek Pelni. Jadi Sabtunya depan saya ada kapal yang Tata Melo tuh ya ada ke Merauke. Jadi saya ambil seminggu di kota Sorong sambil explore kuliner, Raja Empat wisatanya, terus budayanya, pakaian-pakaian adat Papua, sama event saya sosial eksplorasi bagi-bagi buku. Oke, ini Onel dulu nih. Ini mungkin pertama kali ke Papua ya, menginjak Papua. Gimana kesanmu? Rasa syukur dan bangga ya Om. Umur 19 tahun nih udah jadi tagline-nya tanah Papua tanah impian. Tanah Papua tanah impian. Timurnya Indonesia tuh jauh banget. Jauh banget ya. Kira salahnya tuh. Nginjak tanah Papua gitu. Jadi bekas-bekas masih ada ya, masih gosong-gosongnya nih. Masih ada gosong. Jadi kalau lihat kepala saya 2 warna. Tuton kalau mobil tuton. Nel, gimana perasaanmu ketika misalkan, mohon maaf ini kita bukan ngomong soal ras soal apa ya, tapi ada gap budaya yang berbeda ya. Nel lahir di Jakarta dengan budaya yang heterogen di Jakarta, lalu masuk ke Papua dengan budayanya sendiri. Gimana perasaanmu melihat itu? Perasaan sih sebenarnya ada berbeda ya. Cuman seiringnya waktu berjalan kayak jadi lengket aja dah. Ya suka juga suka ya. juga. Jadi sama-sama berbaur aja. Jadi gitu. Nggak beda-beda antara gate kita ini enggak. Jadi kita brotherhood-nya dapat. Ini kan Om Andra ini boleh dibilang unik lah ya. Setahun terakhir itu kita lihat ketika kita ngomong
bagaimana regenerasi dunia touring Ya. dari yang usia agak tua sampai ke yang muda. muda itu justru melihat sosok Om Andra karena mengajak putranya. Ide awalnya itu gimana? Jadi gini, Om. Jadi saya melihat banyak kan ya orang touring solo ride atau berkelompok. Nah kebetulan saya punya ide kenapa enggak sama anak saya ya. Kebetulan anak saya itu waktu saya terpetik father and son itu umur 17 masuk 18 tahun dan sudah bikin SIM waktu itu setelah lulus SMK kan. Terus akhirnya saya melihat wah ini potensi untuk mencintai Indonesia dengan keliling dengan roda 2 nih keren banget nih. Nah anak saya dengan punya bekal duluan naik motor, saya masukkan ke Indonesia Ride Adventure. Kebetulan Om Jack Maulana yang mengajari Omnya untuk latihan di medan dual track dan sambutan dari Om Jack luar biasa. Layak untuk ikut bapaknya keliling Indonesia dan pada saat itu ke Aceh kan. Saya pertama ke Aceh. Di 2021 Agustus September 1 bulan tuh saya ekspor 360 Barat Timur. Nah di situ menguatkan keyakinan saya bahwa wah ini udah bisa banget nih untuk trek Aceh sebulan udah bisa mengikuti dan saya buat agenda lagi di Revolusi 3 ke Papua. Dari start dari Makassar, explore Sulawesi sampai Manado, Bitung, nyebrang Ternate, Halmahera, Sorong, Merauke, finish di Merauke. Total berapa hari itu, Om? Jadi totalnya 50 hari. Jadi pas kemarin saya Rabu sampai di tanggal 23 itu saya genapkan 50 hari. 50 dari hari. saya berangkat. Karena nanti kan masih ada part 2 nih. Saya harus jemput motor saya di Surabaya. Jadi di Merauke itu ada dua pilihan, balik lagi ke Sorong atau motor ini kita kirim ke Surabaya. Jadi saya pilih ke Surabaya karena ke Sorong kan saya udah. Karena bisa balik lagi nggak mungkin kan. Nah ke Surabaya nanti mungkin dalam minggu ini perjalanan 10 hari atau 2 minggu paling lambat lah sampai Surabaya saya akan jemput. Surabaya dengan anak saya juga ada sekitar 1000 kilo lagi yang saya melanjutkan bawa ke Bekasi kurang lebih. Jadi kalau digenapkan ya 2 bulan lah kurang lebih ya. Oke lah pas banget dengan agenda saya RFF 3 60 hari perjalanan. Dan Onel juga bisa melengkapi perjalanan ya. Setelah dari Papua ambil Jawa Timur, Timur, Tengah dan Barat. Sampai masuk Bekasi. Semakin melengkapi perjalanan. RFF pertama itu ke Timur Leste. Timur Leste. Waktu itu Onel belum ikut dengan teman saya itu. Dengan teman. Itu pertama ya. Ya pertama. Kedua ke Aceh. Ke Aceh itu sudah dengan Onel. Nah, baru ketiga kemarin. Ya, Revolusi 3. Ini tadi kita ngomongin Papua. Dari sisi Onel sendiri, gimana pengalaman apa ya? Kayak kesanmu tentang Barat. Tadi kan Timur udah nih. Nah, tentang Barat nih. Sabang. Kesannya Barat ya. Berbeda sih sama Sulawesi. Beda. Jadi punya karakter Barat tuh sendiri. Iya, karakter sendiri. Dari budayanya beda, cuaca, jalanan, kuliner beda, semua beda. Cuman satu intinya keramah tamahan teman-teman bikers dari Sabang sampai Merauke tetap top. Itu harus dimention betul itu. Teman-teman di daerah itu memang. Jadi jangan ada rasa takut kalau keliling Indonesia karena persaudaraan itu pasti akan kita dapat di jalan. Jadi jangan berpikir aneh nanti ada apa. Karena kita percaya dengan keyakinan kita bahwa perjalanan kita akan zero incident, selamat apabila kita berpikir positif. Sedikit kita bubui dengan kegiatan sosial lah. Palingnya kita harus berbagi dengan kawan-kawan di daerah lain, pulau lain untuk memberikan rasa titipan salam lah. Bahwa kami menyapa mereka, masih menegur mereka, masih memperhatikan pulau-pulau yang ada di ujung barat dan timur lah kurang lebih. Itu salah satunya. Ride for Friendship ya garis besar itu kan bahasa Inggris ya. Kita berkendara roda 2, menemui teman-teman sahabat bikers antar pulau seperti saudara layaknya. Friendship, persahabatan. Jadi kita saling memberikan titipan, merchandise, walaupun bentuknya stiker. Itu suatu kehormatan bagi mereka bahwa kita sudah menemui mereka, menjumpai, sharing dengan mereka bahwa kita punya saudara di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Itu aja. Jadi emang saya merasakan banget lah semenjak keliling Indonesia. Saudara saya banyak banget Om di antar pulau. Om Steve juga tahu lah. Om Steve juga udah keliling Indonesia nih. Cuman ada sedikit-sedikit aja yang belum. Cuman mungkin kesempatan ada di saya dulu. Jadi saya bukan menggurui, bukan senior. Kita berbagi sharing. Jadi nggak ada kata suhu, senior, nggak ada lah, sama aja. Jadi yang penting kita sharing berbagi bahwa Indonesia indah. Kita harus
ya kalau bisa ada waktu, semuanya keluarga, waktu, finance yang cukup, kita gas. Ketika kita ada di dunia motor lah, kita bisa menggunakan cara itu untuk bercerita tentang orang Indonesia itu baik kok. Ya. Orang Indonesia itu baik. Ya. Kita ke Tanah Papua kita nggak kenal sebelumnya. Betul. Kita ke Sulawesi kita nggak kenal sebelumnya. Kita ke Weda tadi sempat cerita. Kita tidak kenal. Tidak Cukup kenal. dengan modal ketemu di jalan Iya. atau nomor handphone, kita sudah bisa berteman. Sudah Iya. bisa ngopi bersama. Dari pantauan sosial media terutama juga ya, Touring Motor Indonesia itu kan kebetulan membernya seluruh Indonesia. Ya, mereka betul. upload rencana perjalanan kita ke Sulawesi aja, mereka akan mengetahui nih dari A, B, C, D tracknya sampai finish mungkin ya. Ya. Nah itu sangat membantu kita banget untuk ya. berkenalan atau bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang ada di luar pulau. Pengkondisian nih, Ya, bikers ya. Maroke, waduh sangat luar biasa. Kadang-kadang saya melihat kita nggak kenal dengan mereka, cuman kita baik, mereka 3 kali lebih baik dari kita. Nah itu percaya. Ingat, 3 kali lebih baik dari kita. mereka. Jadi, jangan banyak keraguan bahwa nanti di jalan ada begal. Itu semua bullshit, kagak ada lah. Jadi artinya selama kita berjalan, pengkondisian itu tetap dijalankan oleh teman-teman di atas pulau. Dalam ride convention kami di atas kapal Milau Maroke dan akan transit di Fak-Fak, Aimana, Kual, Timika, Agas sampai Maroke. Di Papua, cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi. Menurut Om Andra, bagaimana kondisi Papua sekarang? Ini Om Andra baru pulang dari sana. Papua itu banyak media sosial atau berita yang terlalu memberikan Kesan angker begitu. keamanan tidak aman, angker. Sebenarnya itu tidak ada. Aman. Jadi begitu. aman banget. Apalagi dari kota ke kota ya, seperti Sorong, Maroke, Jayapura, aman. Aman gitu. Ya mungkin ya sedikit ada berita-berita yang agak sedikit dipolitisir Ya. tentang keamanan. Sebenarnya Papua itu sangat aman ya. Jadi banyak teman-teman bikers Papua memberikan titipan kepada saya saya sebelum Nah, itu pulang. penting itu, Iya. itu penting. Om, tolong sampaikan kepada teman-teman di luar pulau Merauke, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Mereka sangat welcome kedatangan bikers-bikers dari pulau yang jauh, Ya. seperti Jawa dan lain-lain lah. Sangat welcome dan dia akan kondisikan. Jadi mereka juga mau kedatangan teman-teman bikers dari luar bahwa Maroke itu aman. Ya, mereka Maroke juga itu keren. mau bilang bahwa tanah kami ini aman loh buat kalian datang ke sini. Saya rasakan sendiri tuh, Ya. rasa persaudaraannya mungkin kental banget ya. Tadi sempat sebelum kita take video ini, Onel dan Om Andra sempat cerita soal bagaimana kesan ketika setelah bertemu anak-anak itu. Pengen cerita Oke, sedikit biar jadi teman-teman gini. tahu tuh. Jadi saya kemarin ada kegiatan ya, Ride for Fresh 3 emang dari awal saya mau buat sosial eksplorasi pendidikan. Ya. Jadi emang saya sudah siapkan 100 packs buku untuk dibagi-bagikan di Papua. Ya. Kebetulan yang saya ambil di Sorong. Nah, itu rasanya kebetulan ada di sosial media saya, Ya. saya bagi-bagikan itu mereka sangat gembira, sangat luar biasa ya. Ya, Jadi setelah acara itu semua kita foto dengan anak-anak Papua Ya. dan ada masuk nih komen di Instagram Menarik saya, Ride for Friendship. Komennya berbunyi, ini Om yang tadi ke sekolah saya ya. Nah, dan itu saya lihat bahwa anak-anak itu sampai mencari saya di sosial media, kegiatan saya dan profil saya. Berarti Ya. itu sangat menyentuh ya. Betul, Jadi seorang anak SD mencari tahu orang yang memberikan buku di sekolahnya. Ya, Jadi artinya apa? Kegiatan saya itu Meninggalkan kesan. kesan kepada anak-anak dan mereka senang dan dia mencari tahu siapa nih yang ngasih buku ke sekolah saya. Penting itu. Waduh, saya terharu banget loh. Artinya pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak di SD di Sorong itu
tersampaikan lah, tersalurkan. Rencana ke depan apa nih Om? Ini setelah saya sedang menunggu motor tiba nih, mulai membayang-bayangkan apa nih kalau boleh bocorkan. Oke, untuk tahun ini mungkin di bulan-bulan September Oktober saya ada undangan dari Bikers Malaysia untuk menghadiri acara. Acaranya nanti kita sebutkan nanti ya. Nanti. Malaysia. Jadi setelah keliling Indonesia kita akan pemanasan dulu di Borneo. Pesan untuk mungkin mereka yang sedang bermimpi, membangun mimpi untuk keliling Indonesia. Oke. Apa itu? Jadi bangunlah mimpi itu setinggi-tingginya untuk keliling Indonesia. Ya. Karena saudara-saudara itu kita banyak di pulau-pulau lain, jangan pernah ada rasa takut trouble, jangan ada rasa takut begal, semua akan ada cerita di perjalanan itu. Ya. Dan benar itu terbukti seperti yang saya jalankan. The best lah Indonesia. Gimana? Jadi perjalanan tetaplah berpikiran positif positif. tadi ya. Karena positif meskipun sulit atau apa ya kita kan terus jalan terus ya. Mungkin sesuatu yang kamu sedang mimpikan, tetapi kamu harus tahu caranya bagaimana menjalani. Lalu betul. tadi Om Andra sejak awal sudah mention itu tugas kita adalah bercerita sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik itu akan melindungimu selama di perjalanan. Selama di perjalanan, percaya itu. Percaya itu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke Satu Tenda. Dukung terus perjalanan Om Andra dan Onel. Mimpi Onel ini setelah Indonesia mungkin juga pengen keluar ya. Pasti semua orang pengen punya mimpi itu. Dan semoga kamu yang di luar sana yang menonton video ini terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Minimal dari kampungmu sendiri, lalu perlahan-lahan akan berkembang dan bisa seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Terima kasih untuk kalian semua. Salam Satu Tenda. Salam Satu Tenda. Gaspol. Gaspol.